Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Lebih Dalam Ku Menyembah. Kau Bapa yang
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap memuji nama Tuhan? Siap bergoyang badannya, amin? Amin. Angkat jempolnya dulu. Yesus kekasih jiwaku.
Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan kita akan menjalankan persembahan. Bagi yang bertugas dipersilakan. Kita angkat lagu pujian karya terbesar. Hanya
saudara. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Selamat jumpa, kita bersuka cita. Kalau kita memuliakan Tuhan dari hati kita, kita pasti merasakan bahwa Dia melawat menjamah kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat saudara kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini cukup berseri beberapa minggu saudara. Itu sebabnya saya berharap saudara bisa ikuti, jangan ketinggalan 1 minggu saudara, apalagi ketinggalan 2 minggu. Kita ikuti ini saudara, ada hal yang luar biasa di dalam ayat ini saudara, dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan judulnya Beyond of Call of Duty, ya, Beyond the Call of Duty, artinya melampaui panggilan tugas. Mari sama-sama kita katakan 2, 3, melampaui panggilan tugas. Amin. Katakan saya itu, bukan orang lain. Iya. Nah, inti pesan kita akan melakukan lebih untuk Tuhan. Nah, ini inti pesan dari Beyond the Call of Duty adalah melakukan lebih untuk Tuhan. Kita akan lihat saudara dalam kisahnya 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Saya akan baca saudara. Saya akan baca di dalam Alkitab dan saudara bisa buka dalam gadget saudara dalam Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan. Ayat 8 sampai 13. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ayat 12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Puji Tuhan. Kita akan lihat saudara dalam ayatnya yang ke-8. Ayat ke-8. Iya. Ayat ke-8 saudara, ini Elisa dikatakan pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Elisa dia pergi ke Sunem. Alkitab tidak mencatat perempuan Sunem itu namanya siapa. Apakah Maria, apakah Elizabeth, apakah Nona Manis? Nggak ada saudara. Di situ cuma ditulis pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan dikatakan yang kaya. Wanita ini
tidak disebutkan namanya, tetapi hanya perempuan Sunam. Nah, wanita yang kaya ini sering, perhatikan, sering mengundang makan. Perhatikan, perempuan kaya yang mengundang Nabi Elisa makan. Bukan hanya satu kali, tetapi dikatakan berapa kali atau seberapa kali atau berulang-ulang kali ketika Elisa akan mengadakan perjalanan, perempuan Sunan ini dia mengundang hamba Tuhan ini untuk makan. Beberapa kali saudara, saya suka diajak makan, bahkan beberapa minggu belakangan saudara, saya suka diajak makan saudara, satu hamba Tuhan saudara, setelah mengadakan pelayanan lalu saya diajak oleh jemaat makan di restoran saudara, dan saya bilang terima kasih Tuhan, ini anugerah, cuma bisa menikmati saudara. Itu sebabnya kalau saudara ajak makan kita saudara, kita tidak tolak saudara. Itulah kelemahan kita. Amin. Amin. Ini perempuan yang ngajak nih, dia ajak loh saudara. Dan saya alami itu saudara, dan mungkin saudara alami itu, dimana kalau saudara bertemu dengan saudara, family, bertamu, tentu diajak makan bukan? Apalagi saudara kerja di perusahaan bosnya yang berduit, diajak makan, traktir, itu lumrah umum. Tetapi kalau saudara ajak hamba Tuhan, ini luar biasa ini nih. Nabi Elisa ini nabi saudara. Kita lihat ayatnya yang ke-9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku tidak tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah. Ini perempuan ini nggak tahu ini, bahwa ternyata yang datang kepada kita ini, yang datang kepada jemaat ini hamba Tuhan ternyata. Coba saudara perhatikan, mereka tidak tahu bahwa ternyata yang datang itu abdi Allah yang namanya Nabi Elisa. Kita lihat ayatnya yang ke-11, ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kendil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Wanita Sunem ini, dia membuat planning, dia membuat rencana, dan rencana itu direalisasikan, dibuktikan bahwa ternyata abdi Allah ini, Nabi Elisa yang sering datang ini, perempuan Sunem ini tergerak. Apa yang tergerak dia? Dikatakan dia membuat kamar atas. Contoh seperti ini, lalu dia buat kamar di atas yang berdinding batu, lalu dikatakan ada tempat tidur, ada sebuah meja, ada kursi, ada kandil berisi air. Ya, saya kira ada makanan di sana. Saya teringat saudara beberapa tahun lalu 2019 ketika saya di Jakarta saudara, melayani saudara, lalu saya tinggal di satu pastori di lantai 2. Lalu saya kaget saudara, seperti hotel, tempatnya itu ada air panas, termos, ada kopi, ada teh, lalu ada minuman-minuman bervitamin C. Saya kaget. Nah, sampai saya pulang saya nggak minum kopi saudara, karena waktu itu saya nggak minum kopi, saya cuma minum aja saudara, minuman-minuman yang jeruk saudara. Saya bilang, oh ini Alkitab dia memang begini ternyata. Disiapin meja, tempat tidur, wah nyaman lah saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh perempuan Sunem. Ternyata luar biasa. Nabi Elisa ini diundang makan, dipersiapkan tempat tidur, dan semua di dalam kamar. Ayatnya yang ke-11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ketika dia datang bertamu,
Hamba Tuhan itu dikatakan dia masuk ke kamar lalu tidur di situ. Coba kita lihat ayatnya selanjutnya. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Lalu Elisa panggil yang pengerjanya, ajudannya, asistennya, Gehazi, tolong kamu panggil itu perempuan Sunam, ibu Sunam itu, suruh datang, berdiri di depan pintu, bukan masuk kamar saudara kan? Kalau sekarang lain saudara, diundang masuk tapi depan pintu. Ini Elisa ngomong, tetapi sekarang bukan disuruh masuk, dia nggak suruh masuk, dia masuk duluan, nyelonong. Ada nggak begitu saudara? Di sini nggak ada saudara, di tempat lain ada. Ya, nah, kita lihat selanjutnya. Ayatnya yang ke-13 berkata begini, Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah, perhatikan, sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah, ketika Gehazi panggil ini ibu Sunam, lalu dikatakan bahwa coba katakan kepadanya, ngomong kepada perempuan Sunam itu. Lalu ngomonglah, kok ibu Sunam, kok bersusah-susah, sangat bersusah-susah, kok capek-capekin, sudah kasih makan, buatin tempat tidur, ada minum, ada makanan, saya bisa tidur nyenyak, kok bersusah-susah, kok capek-capek. Lalu Elisa berkata begini, perhatikan, apakah yang dapat kuperbuat? Nabi Elisa berkata, apa sih yang aku perbuat untukmu? Apakah harus aku bicarakan kepada raja, kepada tentara? Lalu wanita ini berkata, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Nabi Elisa terkesan dengan sambutan dari perempuan Sunam ini. Nah, kita perhatikan ada kalimat yang saya tandain di situ berkata begini, sangat bersusah-susah. Dalam Alkitab Moses, saudara, Moses di situ dikatakan beyond the call of duty, atau melebihi panggilan Tuhan. Nah, ini berbicara melakukan bukan yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Yang saya boleh kata kerennya adalah pelayanan pekerjaan yang dilakukan yang spektakuler. Enggak ada yang amin, bengong. Pelayanan yang bukan biasa-biasa, tetapi pelayanan kita adalah pelayanan panggilan tugas melebihi yang biasa-biasa, dikatakan yang spektakuler, di mana itu yang kita bisa lakukan buat Tuhan, melebihi panggilan yang biasa-biasa. Dikatakan bahwa ini konsep adalah kerinduan Tuhan. Yang Allah mau dalam kehidupan saya dengan Anda adalah melakukan yang bukan biasa-biasa, tetapi melakukan yang luar biasa. Nah, kita akan lihat saudara, dalam Kejadian pasalnya yang 24 ayatnya yang pertama sampai 27. Tidak akan saya baca, tapi kita akan lihat. Kejadian pasal 24 ayatnya yang pertama dan ke-7. Di situ bicara tentang Abraham menyuruh Eliezer untuk mencarikan jodoh buat anaknya Ishak. Abraham suruh. Eliezer ini adalah tidak dicatat dalam kisah situ namanya Eliezer, tetapi ditelusuri, diselidiki, ternyata Eliezer ini adalah seorang pegawai
atau seorang hamba atau seorang pelayan yang sudah lama dan dia adalah loyalitas kepada Abraham, sehingga disuruh oleh Abraham, diberikan amanah, diberikan perintah oleh Abraham untuk pergi mencarikan jodoh buat Ishak. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada saudara-saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Eliezer disuruh oleh Abraham supaya pergi ke kampungnya Abraham dulu, karena Abraham ini dikatakan bahwa dia sudah diberkati, bahkan sangat diberkati. Usianya sudah lanjut, sebentar lagi ajalnya datang. Dia persiapkan anaknya untuk bisa punya istri. Nah, orang tua yang sudah lihat punya anak dewasa, kerinduan orang tuanya punya apa? Tadi ada celetuk itu? Punya? Ini jangan nggak usah malu-malu sih, terus terang aja sih. Kayak Ibu Kiki punya cucu kan? Nah, kerinduannya orang tua. Lalu dikatakan bahwa ternyata dalam ayatnya yang ke-13, 14 di situ dikatakan, di sini aku berdiri di dekat mata air. Ini Eliezer sudah pergi, ini disuruh oleh Abraham. Dikatakan bahwa dan anak-anak perempuan duduk di kota ini dan datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kesetiamu kepada Tuanku. Ketika Eliezer sudah mendekati kampungnya Abraham, lalu Eliezer berdoa, Tuhan, mana Tuhan? Yang mana perempuan, mana gadis yang akan menjadi calon istri dari tuanku, anak tuanku Abraham yang bernama Ishak? Mana dia? Ini sudah di dekat kampungnya. Lalu di situ Alkitab berkata bahwa ada anak gadis. Kepada siapa aku berkata? Lalu Eliezer berkata, dia lihat gadis datang mau ambil air, mau timba. Eliezer mendekati. Lalu dikatakan, kalau perempuan itu menyuruh minum dan aku meminta minum lalu perempuan itu memberikan, itu sudah salah satu tanda loh. Tanda. Oh iya. Lalu datanglah Eliezer, dia lihat, oh ini banyak kan gadis-gadis lewat. Oh ini, ya kan, sama kayak cowok-cowok dulu kan, lihat gadis. Oh ini pirang, oh ini Bu Ceri. Oh ini kan. Nah, lalu dia lihat kan, oh ada wanita ini, tentara membawa buyung. Lalu Eliezer berkata, bolehkah aku minum? Dan aku minta. Lalu wanita ini kasih, nih minum, Tuhan, nih minum. Apakah sampai di situ saudara? Dikatakan, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Perhatikan, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Ketika dikatakan bahwa wanita itu dia kasih minum kepada Eliezer, sudah kenyang. Lalu wanita ini menawarkan diri, memberikan pertolongan kepada Eliezer lewat 10 unta. Dikatakan ada 10 unta. Waduh, Eliezer kan, wah, jangan-jangan ini wanita yang akan dipersunting, atau ini wanita yang dijodohkan, yang Tuhan tunjukkan. Nah, kita lihat ayatnya selanjutnya. Jawabnya, minumlah Tuan,
Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air. Perhatikan, sampai semuanya puas minum. Ketika Eliezer minum, lalu perempuan ini dikatakan dia menawarkan ini, wanita yang luar biasa ini meminta, bukan hanya Eliezer yang aku kasih minum, bahkan unta-unta yang tuanku bawa itu coba aku kasih minum. Luar biasa saudara, wanita ini wanita saudara, beda dengan wanita sekarang. Saudara, kerja sedikit capek, tangan nanti luka-luka, nggak mau saudara. Kalau wanita ini wanita yang luar biasa saudara. Dikatakan dalam kalimat terakhir, sampai semuanya minum, puas minum. Ketika dikasih minum saudara, wow, luar biasa, sampai puas, sampai dia kenyang, dikasih minum. Nah, total unta yang dibawa oleh Eliezer saudara dalam kisah itu ada 10 ekor. 10 ekor unta. Saudara pernah lihat unta nggak saudara? Pernah lihat? Di mana? Di TV apa di gambar apa di video? Ya kira-kira begitu saudara bisa lihat lah. Ya, saya belum ke Israel, jadi saya belum lihat saudara. Nah, ya kita lihat 1 ekor unta, kita selidiki ya. 1 ekor unta dewasa itu bisa menghabiskan 100 liter air sekali minum. Ini 1 ekor unta, jadi 100 liter dia minum. Nah, 10 ekor unta kali 100 berapa itu saudara? 1 kubik. Bayangkan perempuan ini loh, dikatakan gadis cantik, dia timbain, mikir mau kasih minum yang Eliezer, kasih minum unta-unta itu kan. Kalau kita zaman dulu saudara bukan seperti sekarang, nimbang, angkut, berapa jam dia ngasih minum saudara, tenaganya. Pertanyaan di sini, siapa wanita itu? Ternyata wanita itu bernama Ribka. Ada yang nama Ribka di sini? Wanita bernama Ribka, dan akhirnya wanita ini dipersunting menjadi istrinya Ishak. Lalu dibawalah ini, ternyata ini calonnya yang bernama Ribka. Apa makna rohani kita lihat? Makna rohani, kalau saya beralegori dari tinjauan makna rohani, ada 4 tokoh di dalam kisah itu, dalam pasal yang ke-24 ayat pertama sampai 27. Pertama tokoh Abraham, baru Ishak, baru Eliezer, baru Ribka. Nah, Abraham gambaran bapa, Ishak gambaran Yesus, Eliezer adalah gambaran dari Roh Kudus, Ribka adalah gambaran gereja Tuhan atau saya dengan Anda. Inilah yang dikatakan ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, ketika Ribka ini dikatakan bahwa saya dengan Anda adalah gambaran gereja. Nah, saya dengan Anda sementara bertunangan, ya. Kita ini sementara berpacaran. Perhatikan baik-baik, dengan Yesus sebagai juru selamat kita. Coba kita lihat ayatnya. Kita sedang berada di dalam pertunangan bersama
bersama dengan Yesus. 2 Korintus 11 ayat kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita ini sementara gereja sedang berada bersama-sama berpacaran untuk menuju ke pertunangan lalu menikah di akhir zaman, dalam tanda kutip akan bersama-sama kelak di dalam kerajaan Allah. Ini kita sama-sama ini. Itu sebabnya dikatakan dia cemburu, bukan cemburu secara daging hawa nafsu lahiriah, tetapi cemburu ilahi. Kita berbuat dosa, Tuhan marah. Kita berbuat curang, Tuhan marah. Kita lalai dalam pelayanan, Tuhan marah. Kita tinggalkan Tuhan, Tuhan marah. Kita jauh dari Tuhan, Tuhan marah. Kenapa? Dia cemburu dengan cemburu ilahi. Nah, kita datang kepada kesimpulannya. Kesimpulannya, Abraham Bapa menugaskan Eliezer atau Roh Kudus mencarikan Ishak atau Yesus, seorang gadis mempelai yang bernama Ribka, gereja Tuhan. Kita sedang bersama-sama dengan dia, bersama-sama kelak dengan Yesus. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kriteria mempelai Kristus atau gereja yang dicari adalah yang mau berbuat lebih seperti Ribka. Coba pemanulan saya dengar suaranya. Ini yang Tuhan mau, ini yang Yesus mau, bahwa dia sedang mencari gereja orang percaya. Di situ dikatakan ada kalimat berbuat lebih seperti Ribka. Kita berbuat lebih bukan cuma asal-asalan. Yang kita bisa tahu, kita berusaha lebih lagi. Kenapa? Kita mau berbuat lebih buat Tuhan. Ribka, dia memberikan diri, dikatakan, Tuhan, kalau Tuhan sudah kenyang, unta-unta pun saya kasih minum. Ada nggak sampai pikiran begitu? Aduh, gua ini habis gua hartanya. Aduh, nanti kekurangan guanya. Aduh, ay. Ya kan? Wanita ini berkatakan bahwa berbuat lebih, melakukan yang lebih, beyond the call of duty, melebihi panggilan yang ada dalam kehidupannya. Syaratnya ternyata adalah wanita yang mau berbuat lebih. Yesus mencari mereka yang mau melakukan lebih buat dia. Mereka melakukan pelayanan lebih dari biasa-biasa, melebihi panggilan yang ada. Amin. Bukan cuma biasa-biasa, kita tingkatkan. Kalau kita itu berapa waktu kita beribadah, berapa waktu kita kerja dari pagi, siang, sore sampai malam. Berapa waktu kita melakukan aktivitas, saudara. Saya beberapa minggu ini, hampir beberapa minggu ini saya pimpin orang meninggal, saudara, di Budiluhur. Berapa minggu ini, saudara, saya diminta untuk melayani orang-orang yang meninggal, saudara. Umur saya cuma, cuma dikerokin cerita istrinya, liwat, dikerokin. Kita maksudnya berulang kali suka ketemu di sekolah di Saverius ketika sebelum corona, ketemu dengan oknum ini, almarhum ini. Saya bilang, ibadahlah, di manalah kamu kebaktian lah, jangan sia-siakan waktu. Berapa kamu cari uang dari pagi siang sore, bawa mobil ke sana sini. Kemarin sudah lama nggak ketemu, dengar saya, waduh, udah inilah rajiun, nggak ada. Saya diminta tolong melayani sih. Berapa minggu lalu saya juga nih, umur 80, saya minta tolong, saya layani. Lama tidak ketemu, hampir 2 tahun. Biasanya saya suka berkunjung karena saya melihat orang tua rohani kan. Dipanggil Tuhan. Kata dia, iya, nggak menyangka kau bisa begini. Nah itu, wah berapa lagi lah, saya bilang,
Berapa minggu ya saudara, saya diminta untuk melayani. Lalu sesudah itu saya pulang baptisan orang 21 orang saudara, saya baptisan. Waduh, saya bilang, wah ini waktunya kita lengah-lengah ibadah kok waktu kita kerja. Coba kita bandingkan ibadah kita berapa jam? Setengah 11, setengah 12 nih, 5 menit kurang. Saya khotbah baru 30 menit. Selesai sudah, nggak sampai jam 12 kita ibadah kan? Dengan kita bekerja, coba kita kerjakan. Sejam 2 jam kita kerja lo, cari uang bontang panting siang malam, nggak kenal waktu. Kadang-kala belum sudah lapar, sudah jam makan kita masih kerja. Kita nggak menyadari bahwa ternyata kita harus melakukan lebih buat Tuhan. Pekerjaan kita, usaha kita bisa berbuat lebih supaya bisa mendapat income, pemasukan, dapat cuan. Kita berupaya supaya dapat banyak keuntungan. Cuma Tuhan kalau kita perhitungkan, wanita ini gambaran gereja, kita harus melakukan lebih buat Tuhan. Amin. Sebabnya kita belajar, Tuhan, aku mau menjadi orang yang beyond call of duty, atau melebihi panggilan Tuhan untuk saya bisa bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Amin. Kita akan lihat lanjut minggu depan. Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan renungkan pujian ini dengan firman Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pujian ini berkata, hidup ini adalah kesempatan. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan buat Tuhan, berapa banyak waktu yang kita biarkan percuma, tidak kita pakai untuk Tuhan. Tetapi kita lihat kisah Nabi Elisa dengan perempuan Sunem. Nabi Elisa tidak meminta, saya harus setiap kali saya datang
harus disiapkan makan, siapkan tempat tidur. Ternyata wanita Sodom ini, dia masuk orang yang melebihi apa yang dia mau minta, mau buat hambanya. Demikian juga kita. Kadang-kadang kita baru tuntutan, tidak ada tindakan, tidak ada ekspresi, tidak ada action di dalamnya. Alkitab mengajar kepada kita hari ini, aku mau melakukan yang lebih buat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidupku. Ada kesempatan, ada waktu. Tak kala waktu akan berlalu, tak kala waktu akan habis. Jangan berkata saya masih muda, saya masih kuat, umur saya masih belasan, umur saya masih 20-an, 30-an. Ingat saudara, maut dan kematian tidak memandang usia. Pertanyaannya, apakah yang kau sudah buat Tuhan? Apa yang kau sudah kerjakan buat Tuhan? Ini pertanyaan dalam hidupmu. Kalau engkau bertanya dalam hidupmu, engkau akan menjawab sendiri, Tuhan, ini aku harus buat, ini yang harus aku kerjakan buat Tuhan selagi ada kesempatan. Karena kesempatan tidak datang kedua kali, 3 kali. Sekali kesempatan itu adalah peluang buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang percaya, umat-umat-Mu Tuhan, yang senantiasa menjadi orang-orang yang telah dipanggil melakukan hal-hal yang spektakuler. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar nanti Bapak Asang pimpin di dalam doa buat firman Tuhan. Haleluya. 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 Bawa kami Tuhan untuk lebih jauh mengenal lebih dalam bersama-Mu Tuhan. Kau sudah berkati kami sebagaimana Abraham sudah diberkati. Biarlah itu akan menjadi impartasikan dalam hidup kami buat orang lain. Boleh menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kuria lama takara lama sikit. Haleluya, ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman buat sepanjang minggu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, Shalom. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang ibadah sepanjang sepekan. Pertama, hari Rabu ada ibadah rayon El Shaddai di keluarga Ibu Yohana dan worship leader adalah Ibu Ita, dimulai jam 18.30. Kedua, setiap hari Kamis ada ibadah pemuda dan remaja jam 18.30 di gereja.
Baru yang ketiga, setiap hari Sabtu ada ibadah sekolah minggu atau Sabtu Gembira di Morsel dimulai jam 16.30. Bagi Bapak Ibu yang punya anak bisa diantarkan ke Morsel jam 16.30. Baru yang keempat, hari Sabtu ada ibadah doa Kristen di gereja dimulai jam 18.30 atau setengah 7 malam. Baru yang terakhir, petugas ibadah raya tanggal 19 September 2021, worship leader adalah Ibu Ita dan singer Ibu Kiki dan Ibu Narti. Bahkan kolektan adalah Saudara Putra dan penerima tamu adalah Bapak Angel. Dress code-nya adalah bebas tapi sopan. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara pelayan yang bertugas yang tidak bisa hadir atau tidak bisa ikut latihan bisa mencari penggantinya Amin 3. Dan yang bertugas pada hari Minggu diharapkan kehadirannya jam 9.30 pagi. Puji Tuhan, di sini saya akan menghimbau buat Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk setiap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap ibadah setiap hari. Dan setiap ibadah saudara harus memakai masker dan persiapkan kesehatanmu, tubuhmu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin itu saja sebagai pengumuman saya. Sampaikan terima kasih dan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, itu informasinya. Saudara yang punya Facebook, saudara lihat, saudara Facebook GPD Iglesia Permatasi, saudara bisa ikuti saudara. Di situ lalu ada Instagram, lalu ada Instagram sama juga GPD Iglesia Permatasi, lalu YouTube. Kita punya YouTube saudara. Minggu kemarin kita sudah munculkan saudara, sebabnya kita ada CCTV saudara. Cuma masih ada kurang CCTV di sini. Kasihan, cuma kelihatannya belakangnya. Kasihan singernya nggak begitu kelihatan, pemain musiknya nggak kelihatan semuanya saudara. Sebabnya bagaimana ngaturnya ini saudara, kan multimedia inilah. Itulah yang namanya IT saudara. IT bisa bergerak saudara ya. Amin. Nah, saudara bisa lihat di YouTube GPD Iglesia Permatasi, bisa lihat loh yang puji-puji. Mana muka saya? Ada nggak? Dilihat orang loh. Nah, ya kan. Oh iya, haruslah saudara ada seminar hamba Tuhan di tempat ini sudah mulai jam 9 pagi sampai jam 2 lewat sore saudara di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita biar nanti Ibu Desi tutup kita dalam doa. Haleluya. Ya Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Ya benar Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan sertai kami. Ya Tuhan. Ya. Terima kasih. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara berkasih, pulanglah. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, pengantaran pimpinan daripada Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus perangkali kedua. Demi nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah siang hari ini. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.